Selamat berjumpa lagi dengan Mimin di channel Gudang Sinema. Apa kabar kalian semuanya? Mimin kali ini akan membahas film terbaru yang berjudul Don't Worry Darling. Oke, jangan berlama-lama lagi guys. Siapkan secangkir kopi kalian dan jangan lupa juga kencangkan sabuk kalian guys. Film ini menceritakan pasangan suami istri yang sedang kasmaran. Kehidupan mereka sangat romantis. Yang pria bernama Jack dan yang wanita bernama Alice. Di malam hari mereka suka berkumpul dengan teman-teman sekaligus tetangga mereka. Sedangkan di pagi hari, para suami serempak berangkat kerja bersama-sama ke perusahaan yang bernama Victory. Para istri tetap berada di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Para istri juga diberi fasilitas sebuah bus untuk menuju pusat perbelanjaan. Istri-istri juga rutin mengikuti senam atau latihan tari. Instruktur tari mereka bernama Shine memperkenalkan ada anggota baru yang bernama Violet. Selain sebagai instruktur, Sally adalah istri dari Frank, pemilik perusahaan Victory. Otomatis para istri jadi hormat ya, karena istrinya bos ini. Keanehan mulai terjadi ketika Alice memecahkan telur kosong. Semua bahan makanan dikirimkan secara gratis dari perusahaan Victory. Tugas istri adalah menghabiskan waktunya sampai malam hari dan berdandan dengan cantik untuk menyambut suaminya pulang. Di lingkungan tempat mereka tinggal disediakan juga fasilitas kolam renang yang mewah. Alice berteman baik dengan Bunny. Sesaat dia mendapat kilasan-kilasan dalam pikirannya. Jadi mereka semua itu tinggal di perumahan yang disediakan oleh suami mereka bekerja di sana. Perusahaan itu bergerak dalam pengembangan material progresif. Dan ini adalah Frank, pemilik perusahaan itu. Dia merayakan penyambutan anggota baru yang bernama Violet beserta suaminya. Di saat Frank berbicara dengan seorang yang bernama Margaret, dia bilang, "Seharusnya kita tak berada di sini." Tapi setelah itu Margaret dibawa pergi oleh suaminya. Sementara itu Frank terus melanjutkan pembicaraannya. Dia memotivasi semua karyawan yang ada di sana. Para suami sangat terlihat antusias, tapi tempat itu tempat terpencil ya, jauh dari perkotaan. Setelah selesai, Alice berkeliling mencari suaminya. Dia tidak sengaja melihat Margaret yang menolak obat pemberian dari suaminya. Margaret bilang dia mimpi buruk, keadaannya tidak baik-baik saja, semuanya tidak benar. Dan mereka menyembunyikanku, katanya. Alice kembali berkumpul bersama teman-temannya. Ada Bunny dan Peg yang sedang hamil. Setelah itu mereka membicarakan Margaret. Margaret dulunya adalah teman mereka juga, tapi dia melanggar aturan perusahaan, yaitu datang ke daerah terlarang di sebuah gunung. Parahnya lagi, Margaret datang dengan anaknya pada saat itu. Dan setelah itu anaknya menghilang. Margaret bilang mereka membawanya sebagai hukuman mereka di sini. Malam harinya Alice bermimpi buruk, kemudian di pagi harinya dia kembali ke rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah itu Alice kembali naik bis bersama teman-temannya menuju pusat perbelanjaan, tapi dia tidak ikut turun. Alice mengikuti supir ke pemberhentian terakhir. Dia bilang hanya mau melihat-lihat pemandangan saja, dan tanpa disengaja Alice melihat sebuah pesawat jatuh tepat di belakang bukit gurun. Tapi sang supir tidak melihat apa-apa. Pesawat itu jatuh di area terlarang, jadi sang supir tidak berani turun dari bisnya. Dia memutuskan untuk putar balik, sedangkan Alice terus mencari pesawat yang jatuh dengan berjalan kaki. Dia berniat untuk menolong korban yang membutuhkan pertolongan. Setelah berjalan cukup jauh, Alice tidak menemukan pesawat itu. Dia menaiki bukit gurun itu dan menemukan sebuah bangunan besar. Dan ternyata bangunan itu adalah markas besar Victory. Alice terus memanggil-manggil orang, tapi tidak ada orang yang menyahut. Markas itu tertutup dengan kaca yang rapat, dan saat dia memegangnya, sinar merah terpancar dan Alice jatuh pingsan. Alice tersadar dan menemukan dirinya telah berada di rumah. Entah siapa yang membawanya, tapi dia sedang melihat suaminya tengah memasak menyiapkan makan malam. Alice menceritakan apa yang dilihatnya, tapi Jack bilang saat dia pulang ke rumah, dia telah melihat Alice tertidur di kamar. Jadi Alice menganggap itu hanyalah mimpi buruk yang dialaminya. Dan setelah itu dia mulai mengalami hal aneh lainnya. Tembok berjalan menghimpit tubuhnya.
Alice mulai merasakan halusinasi kembali, tapi sebuah jaringan telepon berbunyi dan itu adalah dari Margaret. Margaret bilang Alice telah melihatnya. Mereka telah membohongi kita. Kita tak bisa pergi dari sini, Alice. Tapi Alice segera menutup telepon itu. Kembali ke kelas, tapi Alice melihat bayangan dirinya di cermin sebagai Margaret. Tapi setelah itu Margaret membenturkan kepalanya. Alice berteriak mengagetkan semua orang, tapi tidak ada yang melihat Margaret. Alice kemudian berlari meninggalkan tempat itu. Dia segera menuju rumah Margaret. Namun Margaret berada di atap rumahnya. Dia memegang sebuah pisau dan membunuh dirinya sendiri. Pada malam harinya, Alice kembali berdebat dengan Jack. Jack bilang kejadian yang sebenarnya adalah Margaret terpeleset saat membersihkan jendela rumahnya, dan itu adalah sebuah kecelakaan. Tentu saja Alice tidak mempercayainya. Dia yakin kali ini dia tidak berhalusinasi. Alice meminta Jack untuk menjelaskan pekerjaan apa yang sebenarnya dilakukannya di perusahaan Victory, tapi Jack tidak boleh menjawabnya karena itu adalah rahasia para suami yang tidak boleh dibongkar ke siapapun, termasuk istrinya sendiri. Jack bilang jika Alice terus seperti ini bisa membahayakan kehidupan mereka berdua dan nyawa orang lain. Setelah itu Alice mulai melakukan hal aneh lainnya. Sampai akhirnya Jack memanggil Dr. Colin untuk datang ke rumahnya. Dr. Colin bilang Alice hanyalah kelelahan. Dia juga shock saat melihat Margaret jatuh dari atap. Dr. Colin membuat resep obat untuknya, tapi Alice menolak untuk menerimanya. Tas Dr. Colin terbuka. Alice melihat ada satu berkas mencurigakan di sana. Dan setelah itu Dr. Colin pamit untuk pergi diantar oleh Jack. Akan tetapi tas yang berisi file hasil itu tertinggal. Alice segera membukanya dan sesaat Dr. Colin balik kembali mengambil tasnya. Kali ini Alice memastikan jika dia benar-benar telah pergi. Alice mendapatkan file itu. Dia segera membukanya, namun semua file tertutupi dengan tinta hitam. Di sana hanya terdapat foto Margaret dan tertulis subjek menolak perawatan. Singkat cerita, Frank dan Sally mengadakan pesta untuk semua karyawannya. Mereka juga memanggil artis sebagai hiburan. Semua orang menyukainya, mereka sangat terhibur. Namun, Alice terus memperhatikan Frank yang duduk bersama Dr. Colin. Pikirannya terus tertuju kepada Margaret. Dia tidak bisa membohongi dirinya jika ada sesuatu yang janggal yang telah terjadi. Alice kemudian meminta Jack untuk mengantarnya pulang. Tapi Jack bilang Alice hanyalah perlu minum sesuatu. Setelah itu, Jack dipanggil Frank untuk naik ke atas panggung. Dia mendapatkan kenaikan jabatan sebagai Dewan Penasehat Senior. Frank memberinya sebuah cincin atas prestasi yang dicapainya, dan setelah itu Jack disuruh menari oleh Frank. Sementara itu, Alice pergi ke ruangan lain untuk menenangkan dirinya. Dia kaget dengan kehadiran Bunny. Alice kemudian menceritakan kepada Bunny jika Margaret bukanlah terpleset, melainkan bunuh diri. Tapi Bunny menganggap laki-laki Alice hanya berhalusinasi. Bunny malah marah kepada Alice karena dia telah melanggar aturan perusahaan, pergi ke daerah terlarang. Dia menganggap Alice sama gilanya dengan Margaret. Untuk merayakan keberhasilan suaminya, Alice mempunyai ide untuk mengundang teman-temannya makan malam bersama ada Peg dan Violet serta suaminya. Akan tetapi Bunny tidak diundang. Dia juga mengundang Frank dan istrinya untuk datang. Sebenarnya Alice tidak mau cari gara-gara dengan Frank, tapi Frank menghampirinya. Saat dia sedang memotong limon, Frank bilang, bagaimana Bunny bisa mempercayai Alice jika Alice sendiri tidak mempercayai Margaret. Frank juga merasa tertantang dengan sikap Alice yang memberontak. Jadilah Alice terpancing emosinya dan saat makan malam dia mulai menyindir Frank. Sebenarnya tujuan Alice di sini baik. Dia hanya ingin menyadarkan teman-temannya jika ada yang aneh di balik perusahaan milik Frank. Alice mulai membongkar fakta satu
satu persatu jika mereka semua yang ada di sana berasal dari kota yang sama, yaitu Philadelphia. Mereka juga berbulan madu ke tempat yang sama di Disneyland. Dan parahnya lagi, cara bertemu pasangannya juga sama. Saat itu mereka berada di kereta menuju Boston. Tiket sang wanita jatuh dan sang pria yang mengambilnya. Cerita ini berlaku untuk para pasangan suami istri yang tinggal di sana. Jadi seperti ditanamkan sebuah memori ya. Frank berkilah, dia bilang Alice mengalami delusi karena dia tidak mau meminum obat dari Dr. Collins. Alice di sini terang-terangan menyadarkan semua teman-temannya jika mereka telah dibohongi oleh Frank. Tapi Frank menyalahkan Alice karena dirinya telah pergi ke markas besar, yang artinya dia membahayakan nyawa semua orang. Suasana menjadi kacau, makan malam jadinya dibubarkan. Tapi sebelum pergi, Frank memanggil Jack untuk keluar sebentar. Berselang waktu tak lama, Jack masuk kembali ke dalam rumah. Dia merasa tersakiti dengan perbuatan istrinya. Alice bilang dia hanya mau menyelamatkan dirinya dengan Jack dari kebohongan Frank. Begitu juga dengan teman-temannya. Alice begitu mencintai Jack, begitu juga sebaliknya. Dan untuk menghindari bahaya, Alice mengajak Jack untuk pergi dari tempat itu malam ini juga. Awalnya Jack ragu-ragu, tapi kemudian dia menerima saran dari Alice. Mereka berdua telah berada di dalam mobil, namun Jack terdiam saja, tidak menyalakan mesin mobil. Jack kemudian meminta kepada Alice karena dia telah memanggil petugas untuk membawanya diobati. Alice mendapatkan perawatan dari Dr. Collins dan anak buahnya. Sekilas ingatan Alice kembali. Dia dan Jack dulunya memang benar suami istri, dan inilah Alice yang sebenarnya, seorang dokter ahli bedah. Jack suaminya berada di rumah menunggu Alice pulang kerja. Hubungan mereka di dunia ini tidaklah harmonis. Beberapa waktu berselang, Alice dinyatakan sembuh setelah mendapatkan pengobatan. Jadi dinyatakan telah pulih dengan kondisinya yang sekarang. Ada satu kalimat yang janggal yang dilontarkan temannya Bunny kepada Alice. Kedua anak Bunny pulang dari sekolah, tapi Bunny memalingkan wajahnya dan terlihat boring seperti menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berlalu seperti biasanya, semua berjalan normal. Alice menjalani rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Dia menyambut hangat suaminya yang pulang lebih awal. Sampai suatu ketika, Jack menyetel sebuah lagu yang mereka suka nyanyikan bersama, dan diketahui ini di kehidupan nyata. Jack melamar pekerjaan ke perusahaan Victory dengan nomor 426. Dia merasa istrinya tidak punya cukup waktu untuk dirinya karena harus terus bekerja. Jack ingin mendapatkan hidup yang lebih baik dari ini. Kemudian dia menandatangani perjanjian di mana isinya dia harus merawat istrinya sendiri. Jadi tubuh sebenarnya Alice seperti ini. Dia dipasangi sebuah alat simulasi. Ada 72 orang peserta aktif yang ikut juga dalam program yang sama di dunia maya. Alice merasa kesakitan. Dia mulai mengingat kejadian yang sebenarnya. Alice menyadari jika kehidupan aslinya telah diambil oleh Please, just stay calm. Jack bilang dulu kau menderita, tidak bahagia, selalu sibuk, namun sekarang tidak. Tapi Alice bilang itu adalah kehidupannya dan Jack tidak pernah untuk merampasnya. Was my life. Alice menjadi emosional karena menurut dia ini kehidupan layaknya seharusnya mereka jalani. Di sini Frank yang membangun fasilitas seperti ini. Jack kemudian meminta maaf kepada Alice. Dia memohon agar Alice tetap di sini bersamanya. Setidaknya mereka berdua saling mencintai. Jack mengaku jika yang lain sama seperti dirinya, para suami yang ingin membuat istrinya bahagia. Anak-anak dan kehamilan bukanlah hal yang nyata. Jadi yang dikorbankan di sini adalah kehidupan sang istri. Jack kemudian mendekap Alice dengan kuat hingga Alice kesulitan untuk bernafas. Dia tidak ingin Alice pergi dan terpaksa Alice membunuh Jack. Bunny yang datang ke rumah Alice melihat hal itu. Di lain tempat, Frank mendapatkan laporan jika Jack telah mati. Bunny kemudian menyuruh Alice untuk pergi karena kalau tidak dia akan dibunuh. Di dunia nyata, Frank akan menyuruh anak buahnya membunuh tubuh asli Alice. Dan jika seorang mati di dunia maya, maka di dunia nyata pun dia telah mati. Jadi sebenarnya Bunny itu sudah tahu sejak awal jika ini adalah simulasi. Dia melakukan itu untuk melihat kedua anaknya hidup. Karena sebenarnya kedua anak Bunny telah meninggal di dunia nyata. Suami Bunny melihat Alice keluar dengan berlumuran darah di bajunya.
Tetangga yang lain juga sudah mulai keluar. Sepertinya para istri mulai menyadari hal yang sama dengan Alice. Sedangkan para suami saling berdebat karena kebohongan mereka telah terbongkar. Go! Alice segera berlari menuju mobilnya. Penjaga dikerahkan untuk menghentikan Alice. Alice pergi menuju markas besar yang berada di tengah-tengah gurun. Dr. Collins disuruh Frank untuk membantu menangkap Alice. Dia datang dari arah yang berlawanan dan inilah yang terjadi. Stop her! Alice memundurkan mobilnya dan Frank mendapat kabar jika Collins telah tewas, sedangkan istrinya diam-diam menusukkan pisau ke dalam perut Frank. Dia bilang Frank adalah orang yang bodoh dan sekarang adalah gilirannya. Jadi sepertinya simulasi ini memang dibuat oleh Frank dan istrinya. Mobil Alice berhasil naik ke atas bukit tapi tiba-tiba terhenti karena menabrak sebuah batu. Sementara petugas terus mengejar mereka dari bawah. Alice terus berlari sehingga dia berhasil mencapai markas besar itu. Tapi bayangan J kembali muncul yang mengingat kebahagiaan yang mereka rasakan di sana. Namun Alice menolaknya. Cukup dengan menempelkan tangannya saja maka Alice dapat kembali ke dunia nyata. Sekian sobat alur cerita dari film Don't Worry Darling. Ternyata Alice berhasil selamat di dunia maya. Semoga film ini mudah dimengerti dan semoga juga Mimin tidak salah menafsirkan ya. Dan jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu dan nantikan film-film selanjutnya.